nggak sih lo ngerasa diperlakuin gak adil? Di Pancasila sila kelima katanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi kok kayaknya nggak terlalu ngaruh ya di negara kita. Tapi jangan-jangan kita sendiri juga pernah ngelakuin hal yang gak adil ke sesama kita tanpa sadar. Bayangin deh, hidup di dunia yang gak adil. Orang bisa dijahatin hanya karena beda agama. Orang udah kerja keras tapi gak dapat hasilnya. Dan yang salah bisa lolos hanya karena punya koneksi di pengadilan. Pastinya itu akan buat banyak orang khawatir, sedih, dan gak percaya lagi satu sama lain. Nah, kalau lo sendiri, misalnya nih ada temen lo yang jelas-jelas salah dalam satu masalah, tapi karena dia satu agama sama lo, atau satu suku, atau karena dia sama-sama cewek atau sama-sama cowok kayak lo langsung belain dia tanpa mikir lagi gitu. Ah, dia temen gue kok, pasti dia yang benar. Gue kan setia kawan, apa itu yang ada di pikiran lo? Kalau gitu, apa bedanya kita dengan orang yang tidak bersikap adil terhadap orang lain? Sama aja kan ya? Keadilan itu bukan soal memihak teman atau lawan. Itu bukan masalah menang atau kalah guys, tapi tentang menghargai setiap orang dengan memperlakukan mereka semuanya dengan sama tanpa pandang bulu, tanpa melihat apakah dia seagama, sesuku, atau sejenis kelamin dengan kita. Nah, kenapa kita harus praktekin keadilan? Itu karena keadilan adalah dasar untuk hidup bersama dengan penuh damai, rasa hormat, dan berkelanjutan. Baik untuk diri kita sendiri maupun dengan sesama. Kalau kita berlaku adil, kita akan ngerasa tenang dan damai karena kita tahu kita nggak sembarangan nyakitin orang tanpa alasan. Dari sisi masyarakat dan negara, keadilan itu dapat mencegah konflik, bikin rasa persatuan dan persaudaraan makin kuat, dan bikin semua orang mau ikutan berpartisipasi buat kemajuan bersama. Seperti yang ada di ajaran agama dan Pancasila, keadilan itu bukan cuma kebutuhan aja, tapi juga tanggung jawab kita bersama sebagai warga yang benar-benar bertanggung jawab. Kalau lo pikir ini cuma masalah kecil, dengerin data ini ya. Menurut data statistik Komnas HAM dan Yayasan Denny JA, masih banyak banget kasus kekerasan dan diskriminasi yang terjadi di Indonesia. Dari jumlah kasus tersebut, sebanyak 65% berlatar belakang agama. Sementara sisanya kekerasan etnis sekitar 20% dan kekerasan gender sebanyak 15%. Tuh kan? Ini masalah besar guys, negara kita masih punya banyak kasus diskriminasi karena agama, etnis, dan gender. Kalau gitu menurut lo, negara kita bisa diklaim udah sehat soal keadilan belum? Ya pasti belum lah, negara kita masih ada di kondisi krisis keadilan guys. Gak heran kebenaran masih sering dikalahin sama pokoknya yang beda agama sama kita salah. Atau yuk kita bela yang satu suku dengan kita. Kita ini sering terlalu cepat ambil kesimpulan tanpa ngecek dulu apa sih dia yang seagama dengan kita atau sesuku dengan kita atau bahkan teman atau sahabat kita itu atau keluarga kita sekalipun benar atau enggak. Tuhan udah ngasih tahu kita apa yang benar. Dan apa sih yang dituntut Tuhan dari kita selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapannya? Tuhan gak minta kita untuk memihak teman kita hanya karena agamanya sama, atau sukunya sama, atau gendernya sama. Dia minta kita untuk berlaku adil kepada semua orang tanpa terkecuali. Benar kita harus setia, tapi kesetiaan kita pada kebenaran, bukan pada kelompok kita. Jadi apa sih yang harus kita lakuin sekarang? Jangan tunggu orang lain berubah dulu guys, tapi mulai langsung aja dari diri kita sendiri. Dan ini yang bisa kita lakukan setelah belajar tentang keadilan. Yang pertama, segera stop kebiasaan pilih kasih yang cuma memihak orang yang sama dengan kita. Kalau ada masalah, jangan langsung ambil kesimpulan sendiri. Lihat dulu semua faktanya, dengar kedua belah pihak, pahami situasinya dengan bijak, baru kemudian bicara atau bertindak. Ingat, orang bisa aja sama agamanya dengan kita, tapi ternyata dia yang salah. Dan kebalikannya bisa juga orang beda agamanya dengan kita, tapi ternyata dia yang benar. Jadi, jangan pilih kasih. Ingat, kita harus adil. Hal ini juga berlaku buat suku, keluarga, kerabat, atau jenis kelamin ya guys. Dan bahkan kelompok-kelompok yang kita mungkin ada di dalamnya. Apapun itu, jangan pilih kasih. Yang benar ya benar, yang salah ya salah. Jangan main asal bela hanya karena itu kelompok lo. Yang kedua, jadilah orang yang berani berbicara ketika melihat ketidakadilan.
Jangan diam aja karena takut dianggap gak setia kawan. Jangan diam juga karena ketidakadilan itu gak menyinggung kenyamanan lo. Ingat guys, keadilan butuh suara yang berani berdiri di pihak yang benar, bukan di pihak yang sama. Ketika lo ngeliat seseorang dibully karena agama, suku, atau gender, jangan ragu-ragu untuk menentangnya. Walaupun mungkin yang ngebully itu adalah orang yang seagama atau sesuku atau bahkan masih kerabat kita. Bahkan cuma dengan kata-kata, itu gak adil loh, itu sudah memberi dampak besar buat sekitar lo. Apalagi kalau lo sampai bisa berbuat lebih untuk menentang ketidakadilan itu. Dengan berani menyuarakan atau berbuat sesuatu yang menentang ketidakadilan itu, orang bakalan tahu kalau kita punya prinsip tentang kebenaran dan keadilan. Yang ketiga, kalau lo udah terinspirasi oleh pesan dalam video ini, share ke siapapun yang lo kenal. Karena keadilan tidak bisa dicapai sendirian. Ini butuh kerjasama semua orang. Ingat guys, ketika kita berlaku adil sama orang lain, biasanya orang lain juga akan berlaku adil sama kita. Tapi walaupun di dunia ini kita susah dapetin keadilan yang seutuhnya karena banyak orang jahat di sekitar kita, tetaplah berlaku adil dan lo bakal dapetin upahnya dari Tuhan yang adalah hakim yang adil itu. So, jangan biarin keadilan jadi sebatas impian aja guys. Jadikan keadilan sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari, mulai dari sekarang. Ingat, jangan lupa share video ini guys. Dan yuk kita buat komitmen untuk selalu bersikap adil mulai detik ini juga.